Baik, salam jumpa. Kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana memproses data penelitian kuantitatif yang berasal dari data ordinal ya, melalui uji statistik menggunakan alat bantu program Microsoft Excel dan SPSS. Yang umumnya dengan tujuan penelitian itu untuk mengetahui besar pengaruh X terhadap Y. Ya, tentu dalam kesempatan ini hanya sebatas menguji secara regresi sederhana. Untuk pertemuan selanjutnya barangkali akan dijelaskan bagaimana jika menggunakan analisis jalur atau path analysis ya, apabila setiap aspek kajiannya bisa dimensi, faktor-faktor, syarat-syarat, dan lain-lain yang masing-masing perlu diketahui besar pengaruhnya terhadap variabel Y. Ini contoh diagram penelitian. Yang pertama ini diagram satu jalur X terhadap Y. Ada nilai epsilon. Ya. Yang kedua ini ada diagram analisis jalur atau path analysis, ada X1, X2, dan X3 terhadap Y. Juga ada nilai epsilon atau pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya ini contoh kasus ya. Dalam sebuah angket ada variabel X dengan jumlah pertanyaan sebanyak 18 butir pertanyaan dan variabel Y sebanyak 15 butir pertanyaan. Dengan alternatif jawaban sangat setuju sekali 5 skornya, sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Sementara jumlah responden sebanyak 25 orang. Langkah yang akan dilakukan dalam contoh penelitian ini, pertama menampilkan distribusi frekuensi hasil penelitian. Yang kedua, konversi data ordinal ke interval, uji validitas data, uji reliabilitas data, dan uji regresi linear atau sederhana. Kita lanjut ya, dari tadi yang telah disampaikan di muka, ini contoh rekapitulasi skor jawaban responden ya. Ada variabel X dan variabel Y dengan responden sebanyak 25 orang. Ada jumlah skor X dan jumlah skor Y. Nah, ini menunjukkan skor 4 ini dengan pertanyaan pertama, responden pertama dia menjawab sangat setuju, berarti 4. Sedangkan dengan pertanyaan kedua menjawab setuju, berarti dimasukkan angka 3. Nah, demikian selanjutnya. Nah, bagaimana untuk menampilkan data distribusi frekuensi? Ya. Anda blok dari sini. Ya. Nah, jumlah skor bawah tidak perlu. Anda buka SPSS-nya. Buka di sini. Pasti ya. Nah, ini muncul ini. Selanjutnya klik variable view. Ya. Pertama ini Anda klik ya. Ini untuk variabel X dan ini Y. Untuk memudahkan ya. Ini labelnya juga ini X, ini Y. Selanjutnya langkah kedua ini Anda klik value. Ya. Klik, nah maka akan muncul ini. Value-nya masukkan angka 5 untuk label ya, alternatif jawaban sangat setuju sekali. Klik 4 untuk sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Nah, kalau sudah masuk semuanya, oke. Nah, ke bawah Anda kopikan. Kecuali variabel X dan Y saja. Masuk ke data view. Nah, selanjutnya untuk menampilkan distribusi frekuensi, masuk ke analis.
deskriptif, statistik, frekuensi. Anda masukkan semuanya, kecuali variabel X dan variabel Y. Masuk ke format, didescendingkan saja, continue, oke. Nah ini ya hasil output ya, pengolahan datanya. Nah ini contoh pembahasannya ini untuk pertanyaan pertama. Responden yang menjawab sangat setuju sekali sebanyak 4 responden atau 16%. Sangat setuju 11 responden atau 44%. Dan menjawab setuju sebanyak 10 responden atau 40%, total 25 ya. Demikian juga dengan indikator kedua atau pertanyaan kedua ya, dan selanjutnya. Nah, barangkali dengan ini bisa lebih mudah ya. Anda buka lagi, Anda sudah mempersiapkan pengkategorian kalau mau dibahas ya, untuk pembahasannya. Nah, seperti ini. Nah, contoh saja, tadi butuh pertanyaan, sangat setuju sekali, masukkan angka 4. Ini 10, ini 11. Nah, bisa tinggal dikopikan. Ya. Anda buka Microsoft Word-nya, maka Anda tinggal paste saja. Jadi untuk kalau dibutuhkan pembahasan tabulasinya, ya, tabulasi distribusi frekuensi di bab 4 pembahasan. Barangkali cukup dulu ya untuk session pertama ini. Nanti kita lanjutkan bagaimana mengkonversi ya, ini data ordinal ya. Sebelum diuji validitas data, reliabilitas data, dan uji regresi, terlebih dahulu ini harus dirubah dulu ke data interval ya. Terima kasih.